Silakan Pak Agus. Ya, oke. Selamat pagi teman-teman semua. Maaf, Pagi. saya juga lagi kacau nih. Tadi komputer saya lagi di repair, disknya kurang lebih 1 jam. Nah, jadi belum selesai. Jadi, oke, hari ini walaupun nggak terlalu banyak ya, kita tetap mulai. Karena sesuai instruksi sekretariat EJ katanya tetap mulai terus, nggak ada waktu lagi. Ya. Nah, jadi kita mulai, walaupun fasting juga nggak ada nih. Bu Ika mana Pak Alfon? Oh iya, nggak tahu Pak, nggak nanya. Ah, Ya, saya akan mulai dari jurnal dulu. Nah, jadi dari jurnal EJ nanti kita akan jadikan contoh untuk PST. Dulu aja ya, jurnal EJ kurang lebih setengah jam. Nah, jurnal EJ ini sebenarnya materinya kemarin ini saya bawakan di KPKS Bogor, yaitu untuk membaca kitab suci secara pribadi. Nah, silakan Bu Lana diteruskan tayangannya. Nah, ya jadi kita tahu bahwa kalau kita nggak mengenal kitab suci, maka kita nggak mengenal Kristus. Ini kata Santo Jerome. Kok katanya lagi itu Santo Hieronymus? Nah, ternyata itu sama. Ya, Hieronymus itu jadi nama lainnya adalah Jerome ini, Jerome atau apa bacanya ya. Lanjutkan Bu Lana. Nah, jadi dalam kita membaca kitab suci ada 3 langkah, yaitu yang pertama ya kita membaca, kedua kita mendengarkan, karena di Roma 8 dikatakan kita juga harus gunakan sebenarnya mendengarkan firman Tuhan ya. Dan dalam prinsip yang lain itu kita katakan kita harus menggunakan semua panca indera. Kalau bisa pakai mata baca, pakai telinga mendengarkan. Nah, itu akan lebih masuk. Dan yang ketiga tentu saja bukan hanya asal baca, tapi kita merenungkannya dan kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sih cuman pengantar aja, langsung lanjut lagi. Nah, jadi kalau di KPKS saya itu apa sih itu EJ? Nah, mereka udah tahu Emmaus Journey, spiritualitasnya, kelompoknya udah tahu. Nah, saya katakan EJ itu adalah kelompok umat Kristiani yang melakukan kegiatan rohani bersama, olah rohani dengan metode tertentu yang lebih menekankan pada latihan dan praktek. Jadi kita langsung pada praktek, baca kitab suci, kita renungkan untuk diterapkan pada diri sendiri seiring dengan belajar teorinya. Nah, jadi artinya dalam membaca kitab suci di EJ ini kita perlu terus-menerus berlatih untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Ya, silakan. Nah, jadi prinsipnya begini. Tuhan berfirman kepada manusia. Manusia menanggapinya kepada Tuhan. Nah, tetapi manusia tidak dapat menjalani hidup ini dengan begitu saja. Kalau dalam konsep iman Katolik dikatakan Tuhan mewahyukan dirinya, yaitu dalam bentuk Yesus menjadi manusia. Dan manusia perlu menanggapi Tuhan dengan iman. Nah, jadi di dalam hal ini manusia tidak dapat menjalani hidup ini. Maaf saya nggak kelihatan ini kode saya nggak. Tolong dibacakan Bu Lana, saya nggak kelihatan. Yang di bawah tidak secara benar tanpa campur tangan Tuhan. Jadi walaupun manusia diciptakan bebas, nah tapi tetap saja tergantung pada Tuhan. Nah, dalam hal ini selalu ada kaitan
Tuhan berbicara ke manusia bagaimana kita menanggapinya dengan doa. Nah, ini yang akan kita lihat di EJ, ya, di jurnal terusnya. Nah, jadi jurnal itu apa? Jurnal itu catatan harian. Nah, hari yang menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi melalui firman-Nya dalam kitab suci yang kita baca dan renungkan, kemudian kita tanggapi dalam doa dan kita terapkan. Nah, ini sebenarnya yang udah kita bahas ya selama kurang lebih hampir 10 minggu. Dari mulai minggu kelima sampai sekarang buku 2, sesi mau kelima juga ya. Jadi jurnal catatan harian ya, jurnal Emmaus. Nah, ini dikatakan di buku ke-1 itu dikatakan kalau kita bikin jurnal, pokoknya pemikiran akan terurai dengan sendirinya begitu kita ngomong ataupun begitu tangan kita bekerja menuliskannya. Nah, jadi kadang-kadang kan orang, teman-teman peserta EJ itu takut, aduh Pak, saya nggak bisa nulis. Nah, atau saya nggak bisa berdoa, nggak bisa ngomong. Nah, di buku Emos ke-1 itu dikatakan pemikiran akan terurai, akan keluar pada saat kita menggerakkan bibir kita. Pada saat kita mulai menuliskan. Nah, makanya jurnalnya jangan takut nanti lama-lama akan lancar dengan sendirinya, memang butuh latihan. Terus bulan jadi manfaat jurnal ini sudah dibahas oleh Pak Edi ya, saya cuma lihat secara sekilas saja. Nah, jurnal itu untuk memotivasi, menolong kita melihat sejauh mana ya perjalanan rohani kita, karena kita tadi mencatat kemajuan-kemajuan buku harian. Mendisiplinkan diri kita untuk berpikir secara jelas, nyata, teratur tentang apa yang diperlihatkan Roh Kudus kepada kita. Jadi kita mau dengan menuliskan itu kita belajar, wah saya nggak bisa nulis, saya nggak bisa ngarang. Lama-lama pasti bisa. Ya, secara jelas, nyata, teratur, sistematis. Nah, itu kita mendisiplinkan diri untuk berpikir dan nanti kita tuliskan. Memampukan diri kita untuk mengingat dan berpikir tentang sabda Tuhan dalam kehidupan sepanjang hari. Kalau kita cuma ingat, memang ingat. Tapi kalau dituliskan, kita bisa baca ulang. Jadi mengingatkan kembali. Seringkali memberi kebenaran melalui sharing kepada orang lain yang membutuhkan dukungan rohani. Jadi jurnal kita itu bermanfaat buat diri kita sendiri dan juga buat orang lain. Nah, ini menjadi catatan dari waktu ke waktu. Kita bisa belajar dulu Roh Kudus bilang apa. Ya, di jurnal saya itu apa maksudnya? Oh, sekarang mungkin bacaannya berulang, tetapi makna yang kita dapat bisa berbeda, ya, juga bertumbuh. Silakan. Nah, dalam pertanyaan tentang jurnal, banyak peserta mengatakan, jurnal itu perlu ditulis nggak sih? Saya repot, Pak, nulisnya. Udah saya jawab lisan aja ya. Nah, orang banyak mengatakan begitu. Ya, jadi dia, oh ini saya nulisnya agak kacau ya sambil ngantuk ini. Nah, kalau sharing bacaan kitab suci, aku bisa, tapi menulis aku nggak bisa. Nah, jadi udahlah baca aja ya, nggak usah nulis. Nah, banyak peserta yang begitu, ya. Sehingga ada beberapa peserta yang mau nggak mau, langsung tidak langsung, akhirnya mengundurkan diri dari EJ. Karena saya males nulis, saya nggak bisa nulis. Nah, ini ada pertanyaan. Boleh nggak saya rekam? Nah, boleh nggak saya rekam? Sekarang dengan kemajuan teknologi pada pakai HP, saya bisa rekam suara saya. Nah, gimana pendapat Bu Wahri, Bu Lana gimana? Boleh nggak direkam? Silakan. Kalau dari awal dikatakan bahwa
sesi atau pembicaraan dalam grup-grup Emmaus Journey itu hanya di situ saja, maka saya kira lebih baik tidak, sesuai dengan kesepakatan awal. Ya, ya memang untuk itu kan kita harus, jurnal itu harus menjadi dokumentasi kita juga, ya. Memang di suara juga terdokumentasi, tapi lebih mudah untuk mencarinya. Nah, tetapi saya usulkan sih begini, mungkin nanti kalau suatu saat ada EJ untuk manula. Nah, ada suatu saat ada EJ untuk manula yang mungkin mereka udah nggak bisa nulis ya, udah susah nulis. Oh. Nah, mungkin tidak tertutup gitu ya, Bu Ari, setuju nggak? Oh, setuju kalau itu, Pak. Ya, jadi setuju, jangan ya. sampai keengganan atau ketidakmampuan menulis itu menjadi hambatan untuk jalan sama Yesus. Ya. Jadi untuk orang-orang tertentu lah ya. Ya. Nah, kedua, kalau saya katakan bagaimana menuliskan jurnal EJ, bagaimana mulainya sih? Nah, kita lanjutkan ke berikutnya, Bulan. Slide berikutnya. Nah, untuk memulai yang itu tadi dikatakan ya, kita perlu berdoa dulu, memang mohon bimbingan Roh Kudus ya. Setelah kita baca ayatnya, nah mana yang menyentuh hati kita? Berikutnya. Nah, bila merenungkan firman Tuhan tanpa mencatat, tadi pertama harus dicatat. Karena kalau nggak nyatet, pikiran dan hati kita bisa jalan kemana-mana. Malah dikatakan bisa lari. Dia mengajarkan kita jadi fokus, jadi nyata, nah terurut tentang keinginan Tuhan yang disampaikan kepada kita. Ya mau nggak mau kita juga latihan menulis, berpikir secara sistematis. Waktu kita mencatatnya, renungan akan lebih mudah mengalir. Seperti tadi dikatakan di buku EJ, begitu jari kita menulis, nah itu akan jalan dengan sendirinya. Begitu bibir kita bicara, udah nggak bisa di stop, ya, karena bicaranya udah kemana-mana. Dengan menulis jurnal, kita akan terbantu untuk selalu mengingat kembali. Dengan mencatat ini jadi dokumentasi. Nah, jadi itu dapat menjadi bahan ide serta saran kepada sesama. Jadi kepada kita dan juga buat orang lain. Ya, oke, lanjutkan. Nah, jadi kemudian pertanyaan pertama, jurnal tadi mencatat perjalanan kita setiap hari. Nah, jadi memang peserta EJ itu di mana-mana ya, dan banyak orang yang mengatakan, siapa yang bikin jurnalnya tiap hari? Oh, dari dulu waktu satu kelas pembekalan di MBK ya, itu ada beberapa orang yang angkat tangan. Saya bikin tiap hari. Nah, mungkin di kita juga siapa yang bikin tiap hari? Nah, ya ada pasti, tapi tidak semua. Nah, jadi kita berusaha membuat harian. Kenapa? Karena di dalam doa Bapa kami, berikanlah kami rezeki pada hari ini, ya secukupnya setiap hari. Dan ini ayat-ayat yang lain, ya. Nah, waktu umat Israel juga, wah bosen lah kita makannya nggak ada apa-apa nih. Nah, tapi Tuhan tiba-tiba membuat roti mana, ya, menghujan, memberikan hujan dalam bentuk roti mana setiap hari. Kita diminta mengambil secukupnya. Besok ada lagi, lusa ada lagi. Nah, di ayat yang lain juga sama. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, Tuhan mau berelasi dengan kita setiap hari. Jadi Tuhan, saya baca kitab sucinya seminggu sekali ya, saya rapel. Nah, itu ya baik juga sih daripada nggak baca. Tapi Tuhan maunya ya baca konsisten. Setiap hari 2 bab, 1 bab, atau 1 perikop. Nah itu ya, kita berelasi. Nah, ya silakan. Nah, jadi kalau ini yang saya dapat dari pembekalan di MBK, nah jurnal Emos itu untuk apa sih? Untuk memberikan pengajaran kepada kita. Kita bisa berjalan
menuju ke janji Tuhan. Itu kalau kita salah jalan, nah ini untuk belok, untuk perbaikan, ya, menunjukkan bagaimana kita dapat kembali ke jalan semula. Ke sini balik lagi. Nah, itulah yang dikatakan kita perlu, mungkin yang kita buat juga, atau pikiran kita pada saat tertentu lagi nggak ada ide, nggak ada jurnal yang bisa dituliskan, nggak apa-apa katanya. Itu tuliskan aja. Karena firman Tuhan, Alkitab itu fungsinya di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tindakan yang diilhamkan Allah, nah, segala tulisan yang diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kalau kita melenceng, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, serta untuk mendidik supaya kita akhirnya mengerti mengenai firman Tuhan. Nah, ini sasarannya, ya. Terus belana. Nah, ini yang perlu diketahui fasilitator. Jadinya tadi ya, jurnal dimulai sesi kelima, wajib membagikan jurnal emos mereka. Jadi artinya tiap sesi ada perlu pembagian jurnal, pembacaan jurnal. Nah, setiap jurnal dibacakan ditanggapi secara positif. Jadi saya, fasud saya, Pak Pendi, itu luar biasa bagus, ya. Dia selalu mengucapkan pujian kepada orang yang udah baca ataupun jawaban dari diskusi kitab sucinya, ya. Nah, ini mungkin Pak Pendi itu dari kelas Pak Alfon kan. Nah, itu pasti bimbingan Pak Alfon juga, ucapan terima kasih bagus, menguatkan. Dan kalau jawabannya agak melenceng, saya lihat Pak Pendi juga nggak langsung wah salahin, nggak. Bagus Bu. Tetapi, nah jadi ada tambahannya. Nah, kita juga sebagai fasilitator perlu itu, ya. Nah, jurnal Emos tidak selalu harus dibahas. Jadi kalau terlalu dibahas, nanti terlalu panjang, waktu kita habis, ya. Kadang-kadang 3 jam kan nggak cukup. Waktu dulu kelas Jumat malam, Bu Ari MP3,5 jam, aduh bagus. Kalau bisa jam 9 udah beres lah. Nah, ya, kadang-kadang kita terlalu membahas jurnalnya, sharingnya apa, ada yang nanggapi enggak. Nah, ya, kalau memang nggak ada yang nanggapi atau sama, ya udah lewat aja. Hal-hal yang tertentu mungkin itu yang perlu dibahas. Karena itu fasilitator diharapkan mempunyai kepekaan, ya, terhadap jurnal peserta, mana yang perlu ditanggapi, mana yang bisa dilewati, ya. Dalam membagikan hasil jurnal, fasilitator memberikan contoh, ya. Nah, jadi jurnal yang tertulis, karena pada awal-awalnya kita memang kan membagikan hasil sharing yang nggak tertulis. Rupanya ada buat beberapa orang juga yang akhirnya terbiasa lisan. Nah, sampai sesi 6, sesi 7, jadi mereka masih lisan. Nah, mungkin kalau menurut saya kadang-kadang kita juga perlu membuat jurnal tertulis yang dibagikan, ya. Nah, bisa lewat apa? Bisa lewat di foto atau lewat ditulis di WA. Nah, jadi mereka mau nggak mau belajar menulis, ya. Nanti waktu sharing itu dibacakan jurnal itu. Itu ide saya sih, karena waktu kita belajar online mulai, nah kita bagikan jurnal memang lewat WA, jadi tertulis. Ya. Kalau di luar nggak bisa, kalau di BMS Fair tergantung pulsa ya. Kenapa Pak Gresta? Nah, lanjut aja Pak Agus. Lanjut, saya udah mute ya. Nah, jadi susunan jurnal Emmaus kita udah tahu, ya. Pertama ada tanggal, ada. Nah, ini sering dilupakan. Nah, waktu jurnal yang dibuat oleh FAS itu ada yang nggak pakai tanggal, ada yang ayat nggak dituliskan, cuman Matius 5 ayat 28. Nah,
tapi diminta sebenarnya ayatnya dituliskan, ya. Nah, isi jurnalnya itu hasil perenungan ayat Alkitab yang merupakan tanggapan atas ayat tersebut untuk saya secara pribadi, ya. Nah, ini yang kita tekankan kan, jurnal itu untuk pribadi. Dan doanya sebagai penutup itu kita panjatkan untuk hasil perenungan, bisa ucapan syukur, bisa pertobatan. Oh iya Tuhan, ayat ini tuh menegur saya. Nah, saya berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Nah, itulah di doa. Kebanyakan di doa sudah benar. Kenapa? Karena doa itu bicara aku dengan Tuhan. Nah, di jurnal ini yang sering pada saat awal-awal tuh Bapak Ibu kita. Nah, itu yang salahnya ya. Jadi sebenarnya kita boleh mengambil contoh, lihat Bapak Ibu doanya. Nah, kalau doa kan doa kita secara pribadi, aku, saya. Nah, silakan Bulan. Nah, jadi beberapa petunjuk, ada hari, ada tanggal, ada ayat emas, ada renungannya, dan ditutup dengan doa penutup. Ya, ini kita udah tahu semua. Kita lanjut lagi. Nah, jadi untuk yang diingatkan, jurnal itu pribadi antara setiap peserta, antara Anda, saya, dengan Tuhan Yesus. Jadi prinsipnya gunakan katanya aku, saya. Nah, bukan kita, bukan kami, bukan kalian, bukan kamu. Ya, nah itu yang kadang-kadang peserta juga banyak yang lupa lagi. Kemudian kita bicara dengan siapa? Tuhan. Ya, engkau itu bukan berarti kita menganggap Tuhan itu rendah, enggak ya, tapi dalam berbicara. Sehingga waktu jurnal ada orang juga yang mengatakan, aduh saya nggak enak nyebut Tuhan. Nah, kepada yang mulia, nah tapi yang mulia itu bisa berarti juga mungkin orang ketiga ya, jadi nggak jelas. Jadi kita cuma berbicara saya sebagai orang kesatu dengan Tuhan sebagai orang kedua. Jadi Tuhan itu sebagai teman bicara, bukan orang ketiga. Jadi kita ingatkan peserta jurnal itu curhat kita kepada Tuhan, kita mau ngomong apa. Nah, misalnya saya mau curhat kepada seseorang, tapi diabaikan, wah nggak bisa, nggak ada waktu. Nah, apa yang terjadi? Ya kecewa. Nah, tapi kalau sama Tuhan, Anda mau curhat sama Tuhan, pasti diterima, ya kapan saja. Nah, itulah kesempatan kita untuk curhat kepada Tuhan. Silakan. Nah, coba Anda lihat mana yang benar. Tuhan, melalui firman-Mu pagi ini, aku diingatkan untuk selalu setia dan percaya pada janji-Mu. Nah, yang kedua, melalui firman Tuhan hari ini, aku memang diingatkan untuk selalu setia dan percaya kepada janjinya. Nah, Bu Evi yang mana yang benar, Bu Evi? Yang pertama. Ya, yang pertama. Karena kita bicara dengan Tuhan. Kalau yang kedua ini seolah saya bicara dengan orang banyak. Bu Evi, pagi ini firman Tuhan, saya diingatkan loh. Nah, ya, akan janjinya, janji Tuhan. Jadi saya ngomongnya sama Bu Evi, bukan sama Tuhan, ya. Nah, di sini jadi kita perlu diingatkan kita bicara dengan Tuhan. Silakan. Saya biasanya terakhir saya suka kasih contoh. Ini saya buat tahun 2020 ya. Nah, kita lihat. Jadi nah, ini 3 September 2020. Nah, yang pertama saya buat jurnal kayak begini. Buat renungan ya. Nah, kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Nah, saya tuliskan renungan. Simon dan kawan-kawan merupakan para nelayan yang sudah ahli menangkap ikan. Dalam bacaan Injil hari ini, mereka, namanya Simon, ya, diubah oleh Tuhan Yesus dari penjala ikan jadi penjala manusia.
yang merupakan hal baru bagi mereka, sehingga pasti timbul keraguan. Yesus mengetahui hal tersebut sehingga ia berkata jangan takut. Nah, jadi yang di sini saya tuliskan tuh saya berbicara kepada umat. Nah, cerita tentang isi Alkitab. Jadi saya menyampaikan khotbah gitu ya, bukan jurnal ini. Ini Bapak Ibu kalau di lingkungan, nah kita menyampaikan isi Alkitab, membagikan, nah seperti ini, ya. Doanya juga Tuhan, kami. Nah, jadi maksudnya kami itu kita, ya, pembawa firman dengan umatnya menjadi anak-anakmu. Ini jadi saya tekankan ini bukan jurnal, tapi ini semacam renungan kalau Bapak Ibu mau khotbah. Ya, di satu komunitas, di kelas, ataupun di lingkungan. Yang kedua, contoh kedua, nah, jadi Kamis ayatnya ini sama, nah kata-katanya sedikit berbeda. Tuhan Yesus, Simon Petrus, dan kawan-kawannya memiliki profesi sebagai nelayan. Ya, untuk menjelaskan aja, dan sudah ahli dalam menangkap ikan. Mereka siap melaksanakan perintahmu. Nah, jadi seolah kita cerita pada Tuhan Yesus untuk jadi penjala manusia walaupun ada keraguan. Sehingga mereka percaya dengan kata-katamu, jangan takut. Nah, ya, jadi saya menceritakan Simon tapi ngomongnya ke Tuhan Yesus, bukan ngomong ke umat. Aku juga muridmu Tuhan, nah secara pribadi, tetapi aku juga sering bandel dan melanggar perintahmu. Selain itu, aku juga sering takut dan khawatir, sehingga lebih sering mengabaikan perintahmu. Karena aku lebih caman untuk mencari aman. Nah, sebagai murid, aku mau percaya sepenuhnya akan penyertaanmu. Nah, jadi di sini, ya, kita cerita mengenai diri saya terhadap firman Tuhan. Nah, apa kelemahan saya, apa kekurangan saya saat engkau, nah jadi kita bicaranya kepada Tuhan ya, engkau memerintah, aku perlu berserah pada kehendakmu, bukan kehendaknya, dan membuang keraguan serta kekhawatiran yang melanda hatiku, lalu melaksanakan perintahmu dengan penuh tanggung jawab. Jadi aku dan kamu, ya. Nah, itu seperti di doa. Tuhan, doanya pribadi, aku mau. Ya, bukannya kita, bukannya kami lagi, ya. Nah, itu yang saya berikan contoh untuk melihat bedanya renungan biasa dengan jurnal. Ya, jurnal itu kita bicara dengan Tuhan. Mungkin kadang-kadang di paragraf pertama ini, ya saya kadang-kadang suka mereview ya. Simon tuh memang nelayan. Nah, padahal kalau nggak perlu juga nggak apa-apa itu ya. Kita mau ngomong ke Yesus ya, Yesus juga sudah tahu mengenai itu. Nah, itu mengenai jurnal. Nah, silakan Bu Lana, rasanya udah habis sampai sini. Ya. Ada? Oke, ya. Habis. Nah, mungkin dari sini ada masukan sedikit dari teman-teman, dari Bu Ika. Nggak ada Pak, sudah oke sih. Ya, nah itu juga saya cuma mau mengingatkan. Nah, saya mau mengajak sekarang, Pak Gresta ada pertanyaan? Masih di mute, Pak. Iya, sorry. Saya kadang bikin jurnal tuh kayak kemarin di bawahnya ada renungan. Ia belum dahulu membina aku daripada kamu. Tapi ngambil dari sebagian dari ayat itu baru berbicara gitu. Bisa nggak? Renungannya buat siapa tuh? Buat aku. Ya kan buat kita. Ini. Buat Pak Gresta sendiri. Ya, ini saya ambil contoh, saya ambil Mas yang saya bikin bulan Mei. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripadamu. Terus saya ambil petikannya dulu.
ia lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Baru bawahnya memang tidak mudah menjadi orang pilihan Allah. Saya siap untuk dihina dan dibenci gitu, dan selanjutnya. Ya. Nah, jadi mungkin Pak Gresa, kalau itu ya jurnal itu kan pembicaraan kita secara pribadi dengan Tuhan, ya. Ya. Nanti kalau Pak Gresta mau kembangkan itu di lingkungan, nah baru kita sesuaikan. Ya, jadi kalau tadi misalnya tadi apa kepada Allah kan Pak Gresta tadi mengatakan itu. Nah, kita ngomongnya sama Tuhan. Jadi kepada Engkau Tuhan. Ya. Nah, nanti itu materi itu kalau di lingkungan di pertemuan apa kita bisa modifikasi. Gitu, Pak, ya. Pak Alfon ada masukan? Oh, Pak Alfon belum ada. Bu Evi? Oh, ini Pak Alfon bicara. Oh ya, Pak Alfon silakan. Enggak, Pak. Pak Agus silakan terus, Pak Agus. Oh ya, makasih. Pak James lagi di jalan ya. Bu Evi ada input? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada. Oh ya, Bu Ari ya silakan. Pak Agus di kelompok saya itu sulit membuat jurnal. Jadi selalu kayak sharing iman atau membuat renungan untuk lingkungan istilahnya Pak. Contohnya seperti itu. Nah, terus diluruskan, agak bisa. Terus udah bisa. Kadang-kadang kembali lagi dia cenderung untuk kayak ngajar. Jadi bukan men-sharingkan pertemuan atau dialog dia bersama apa Tuhan mengatakan apa padanya gitu. Betul. Lupa ingat gitu. Ya. Gitu. Ada kecenderungan untuk sharing iman istilah saya. Ya, seperti betul. itu. Betul, Bu. Mungkin kalau dulu, maaf kalau saya menyinggung, waktu di kelas Jumat malam dulu yang sering seperti itu kan Pak Budi kan. Iya. Nah, ya. Nah, karena dia sering menganggap seolah-olah dia bicaranya sama teman. Nah, kita kadang-kadang perlu mengingatkan Bapak Ibu, ingat ya, coba bayangkan Anda di ruangan baca Alkitab, di depan Anda cuma Tuhan Yesus. Nah, Anda mau ngomong apa? Mau nanggapi apa? Alkitab itu isinya dari Tuhan Yesus. Dia bicara, nanggapinya apa? Jadi nggak ada kan, Bapak Ibu teman-teman, nah enggak ya, bilangnya di depan cuma Tuhan Yesus ya, mungkin seperti itu Bari ya. Jadi seperti yang dikatakan Pak Agus, membuat doanya from the very beginning itu udah sangat oke, nggak kesulitan. Tapi begitu yang jurnal itu ada satu peserta yang agak sulit, kecenderungannya dia untuk sharing. Nah, sekarang saya mau lihat ke bacaan liturgi hari ini. Bacaan Injilnya. Nah, Bapak Ibu yang udah buat jurnal hari ini? Belum. Bu Dwi, udah? Belum ya. Nah, coba kita latihan buat jurnal supaya nanti saya pakai buat PST. Ya. Coba bacaan hari ini apa? Bu Lana boleh dibacain? Injilnya aja, bacaan Injil. Injilnya ya. Apa? Injilnya Lukas 12, Pak Agus. Ya. 12 ayat 8 sampai 12, Mazmur 105 ayat 6 sampai 9, 42 sampai 43. Bacaan 1 Roma 4. Lukas 12. Lukas 12 ayat 8 sampai 12. Ini bukannya Markus ya? Markus 10 ya? Markus 10, 35, 45. Sampai 45. Sorry, maaf. Ya, benar, Markus 10. Iya, Markus 10. Hari Sabtu masih pengen libur besok. Ya, oke, kita lihat ya, Markus 10. Sorry. Benar, Markus 10 ayat 35 sampai 45. Ya, silakan Bu Lana dibacakan. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes
anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap Engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kananmu dan seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang, kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Janganlah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, oke, terima kasih Bulan. Nah, kalau kita lihat ya dari bacaan Injil hari ini itu walaupun ayatnya cuma 11 tapi konteksnya banyak ya. Di antara Anda mungkin ada yang tersentuh mengenai pelayanan, ada yang tersentuh ingin menjadi besar ya. Nah, banyak beda-beda. Nah, sekarang mungkin kalau Bapak Ibu yang belum bikin jurnal, kita latihan ya selama 5 menit kita bikin jurnal. Nah, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu, apa yang tersentuh dari ayat itu. Nanti kita pakai untuk PST. Ya, silakan. Gabriel udah buat? Gabriel? Gabriel kemana ini? Jangan-jangan cuma fotonya aja. Kadang-kadang dia kalau lagi EJ, saya ke pasar dulu Pak, makan. Jadi, itu cuma fotonya aja. Ya, oke. Nanti kalau Gabriel masuk, tolong diberitahu lagi. Sudah semua, Bapak Ibu? Bu Lana udah, Bu Ari udah kelihatannya. Bu Evi ada? Bu Evi? Gabriel udah? Gabriel masih di pasar. Gabriel, Bu Evi ikut ke pasar juga. Karena emang bisa menerawang. Bu Evi justru. Atau Bu Evi lagi latihan apa nih? Muay Thai? Iya dengerin. Oh, lagi dengerin. Aku di belakang dah. Iya, Bu Evi udah beres jurnalnya? Beres. Di dalam tangan. Ya, nah kalau jurnalnya itu silakan diselesaikan nanti dalam beberapa menit ya. Saya akan lanjutkan dulu Bu Lana ke metode TAT.
Ya, bentar Pak. Ya, Bapak Ibu, saya lanjutkan dulu. TAT ya. Ya. Nah, ya, metode TAT. Jadi Bapak Ibu silakan sambil kalau jurnalnya belum silakan diselesaikan, tapi saya akan gunakan itu nanti untuk bagian ketiga ya. Nah, di bagian kedua saya mau menjelaskan sesuatu yang sebenarnya nggak berkaitan secara langsung dengan PST ya. Ini ada satu metode namanya metode TAT. Teks, amanat, dan tanggapan. Nah, materi ini saya berikan juga di KPKS untuk membaca kitab suci secara kelompok. Kalau tadi jurnal tuh saya petik, saya ambil untuk membaca kitab suci secara pribadi. Ya. Nah, ini sekarang secara kelompok. Nah, metode TAT pada prinsipnya langkahnya begini. Pertama, kita mulai dengan doa. Ya, mengundang Tuhan, mohon bimbingan Roh Kudus. Nah, kemudian kita sedikit seperti bermeditasi. Ya, hening beberapa menit, kita membangun awareness, merasakan ciptaannya. Oh, kalau ada motor lewat, kita dengarkan. Kalau ada suara nyamuk dekat kuping kita coba membangun kesadaran. Ya, kita merasakan ciptaan Tuhan. Kemudian setelah itu 2-3 menit, ya kita baca perikop. Silakan satu orang yang sudah dipersiapkan untuk membaca, yang lain dengarkan aja. Yang lain mendengarkan. Nah, kemudian hening, coba kita ingat-ingat kembali. Nah, setelah itu, setiap orang suruh baca, buka Alkitab, baca perikop tadi. Nah, TAT, teks, ya, cari teks yang menarik dari ayat itu, dari perikop itu. Anda boleh pilih ayat, boleh sebagian ayat, boleh mungkin 1-2 kata, ya, yang menarik. Nah, bukan yang menyentuh ya, pokoknya ya apalah menarik, pokoknya ya saya kok jadi mau tahu mengenai hal itu. Nah, kemudian yang penting ini kalau di metode TAT kita diminta mencari teks ya, 1 kata atau 2 kata kalau kata majemuk. Bukan kalimat ya, bukan. Nanti kalau di PST kita bisa jadi dari jurnal. Nah, ini teks itu kemudian jelaskan maknanya dalam pengertian sehari-hari. Nggak usah lihat kamus, tapi bahagia. Bahagia itu apa sih menurut Bapak Ibu? Oh, saya senang, bersukacita. Nah, udah begitu aja. Ya. Nah, tugas pemandu, fasilitator itu mencatat. Ya, oh Bu Ari bilang bahagia. Menurut Bu Ari artinya senang. Oh, Bu Evi bilang tadi katanya apa? Sedih. Nah, oh sedih itu berduka. Nah, atau sedih itu apa ya? Perasaan ditinggalkan atau apa, terserah. Definisi menurut kita secara pribadi. Fasilitator mencatat. Ya, jadi saya catat, oh Ibu Ari bahagia. Artinya ini. Bu Evi tadi sedih, artinya ini. Nah, nggak usah panjang-panjang. Ya. Nah, teruskan sampai kelompok kita selesai. Tentu saja nanti anggota kelompok kita nggak bisa kalau TAT itu sampai 20 orang. Kebanyakan. Ya, nanti fasilitatornya bingung untuk membuat rangkuman. Ya. Idealnya ya sekitar 8-10. Nah, teruskan Bulan. Nah, kemudian kita berdoa lagi nih, umat disuruh nih, fasilitator membuat rangkuman. Nah, membuat rangkuman ini PST-nya, ya, seperti yang kita sering lakukan. Nah,
Setelah selesai, setelah fasilitator membuat rangkuman, fasilitator membacakan. Bapak Ibu, ya, tadi metodenya kan TAT, teks. Nah, teksnya kita udah bacakan, Anda tersentuh mana. Nah, sekarang kita mundur Bulana ke 2 halaman ke depan tadi TAT. Atau kalau nggak udah ini, teks, amanat, tanggapan. Ya, amanat ini adalah rangkuman tadi yang dibuat oleh fasilitator. Nah, atau mungkin lebih jelasnya saya ambil satu contoh ya di slide berikutnya. Terus Bulana udah terus lagi. Nah, ini misalnya. Ya, misalnya saya ambil contoh gini. Ayatnya, perikopnya diambil dari Matius 5 ayat 1 sampai 12, yaitu khotbah di atas bukit mengenai ucapan bahagia. Saya bacakan secara singkat ya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-murid kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Silakan diteruskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Lanjut. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, Bapak Ibu, dari 12 ayat ini Anda pilih kata teks ya, tapi tentu saja teksnya nggak bisa, oh Pak saya pilih kata jika. Enggak, ya bukan begitu, bukan keterangan waktu, bukan keterangan tempat. Tapi kata kerja, kata sifat, nah bersukacita, bergembira, dan lain-lain. Nah misalnya, ya silakan diteruskan Bulana slide-nya. Nah, misalnya ini orangnya ada 8. Orang pertama memilih kata berbahagialah. Dan dia mengatakan artinya apa sih? Nah, dalam pengertian sehari-hari, oh artinya bersukacita dalam segala hal. Yang kedua, saya tertarik dengan kata miskin. Artinya nggak punya apa-apa. Ada yang bilang saya tertarik dengan lemah lembut. Artinya apa? Oh, lemah lembut tuh menurut saya baik hati. Nah, jadi mungkin arti kata itu menurut orang itu, ya. Karena bisa berarti luas. Kalau memang berartinya, wah ini mah bertolak belakang, salah pengertian, Anda bisa mengoreksi fasilitator, ya. Tapi kalau lemah lembut, oh lemah lembut itu halus. Nah, bisa juga, ya. Nah, suci dan sebagainya. Suci, surga, dipuaskan, damai, dianiaya. Nah, misalnya terkumpul ini, tadi peserta suruh hening. Fasilitator merangkum. Nah, merangkumnya dari mana? Boleh dari kata 8 ini, ya, boleh ditambahkan arti katanya. Arti katanya. Nah, dan waktu merangkum seperti kita buat PST, tidak harus semuanya termasuk, ya, tidak harus. Jadi usahakan semaksimal mungkin. Nah,
waktu kita membuat rangkuman, misalnya fasilitator merangkumnya demikian. Ya, silakan Bulan. Nah, fasilitator akhirnya dia membacakan dari hasil pilihan kata dan artinya. Dia mengatakan, Bapak Ibu, teman-teman, nah setelah saya rangkum amanat Tuhan, jadi perintah Tuhan buat kita. Nah, di sini katanya buat kita ya, buat kelompok kita, itu saya merangkumnya demikian. Berbahagialah walau kita dianiaya dan hidup miskin. Tetaplah lemah lembut dan selalu bersukacita, karena surga menantikan kita. Nah, misalnya yang merangkum membuat itu. Oh, kenapa dia merangkum hidup miskin? Ya mungkin karena dia hidup di kalangan umat yang ekonominya ya menengah ke bawah. Nah, ya, dan kemudian dia lihat sikonnya, tentu saja ya, lihat sikon setempat, dia rangkum ini. Nah, ini adalah amanat. T-nya teks, A-nya amanat. Amanat dari siapa? Amanat dari Tuhan. Kepada siapa? Kepada umat yang hadir. Ya. Nah, jadi teman-teman, Tuhan berkata, berbahagialah walau kita dianiaya. Nah, misalnya mereka mengalami aniaya, kebetulan pada saat itu, nah dianiaya itu dalam tanda kutip, dan kita hidup miskin. Nah, pesan Tuhan, jangan marah-marah, tetaplah lemah lembut. Dan jangan berduka cita, tetaplah bersukacita. Karena kalau kita lakukan itu, surga menantikan kita. Ya, nah, misalnya pesannya seperti itu, amanat Tuhan. Setelah itu, metode TAT itu, Bapak Ibu, para peserta, coba amanat ini Anda renungkan. Anda boleh catat. Pak boleh catat? Boleh. Bacakan sekali lagi pelan-pelan. Ya. Nah, setiap peserta boleh mencatat. Kemudian bagian ketiga, sekarang setiap peserta membuat tanggapan. Teks, amanat, tanggapan. Nah, ya tanggapan kita maju ke depan lagi Bulana ke prosedurnya. Terus, nah, ya tadi yang setelah langkah ke-6. Langkah ke-6 ya. Nah, ya jadi langkah ke-7 kan bacakan rangkuman amanatnya. Nah, kemudian setiap peserta memberikan tanggapan. Oh, Tuhan berkata begitu. Nah, sekarang silakan Anda berarti kepada kita, tapi ini secara pribadi ya. Kepada Bulana, kepada Bu Evi, kepada Bu Ari. Nah, pesan Tuhan itu buat kita secara pribadi artinya apa? Oh, kita tanggapi. Oh iya Tuhan, kemarin saya teraniaya. Nah, ya, mungkin ada seseorang mengatakan, wah kebetulan saya teraniaya, kemarin rumah saya dibongkar, ditagih kontrakan dan sebagainya. Ya, berikan tanggapan. Tanggapannya dalam bentuk doa. Ya, jadi kita menanggapi, oh Tuhan, amanatmu tadi sungguh mengena di hatiku. Nah, jadi ini pribadi lagi. Di hatiku. Karena kemarin saya teraniaya. Nah, tapi saya percaya Tuhan tetap menyertai saya. Nah, itu tanggapan. Nah, setiap orang silakan menanggapi bergiliran secara lisan. Ya. Ini juga metode ini mengajarkan kepada peserta untuk berdoa. Nah, sebenarnya ini untuk belajar berdoa. Ya, memberi tanggapan dalam bentuk doa. Kalau ada yang mengatakan, Pak, saya nggak bisa berdoa secara lisan. Kalau nggak bisa, Bapak Ibu silakan buat tanggapannya tertulis dulu. Kasih waktu ya buat tanggapan tertulis. Nah, nanti bacakan. Nah, waktu dibacakan pasti yang tertulis dengan yang dibacakan agak berbeda. Ya.
Kenapa yang tertulis mungkin singkat, waktu dia berdoa bisa berkembang. Nah, itulah dengan metode membuat tanggapan itu kita mengajarkan umat untuk belajar berdoa lisan. Nah, itu ya. Teks amanat. Jadi teksnya dari kitab suci. Fasilitator merangkum jadi pesan Tuhan. Nah, ditanggapi oleh setiap umat dalam doanya. Nah, mungkin ada tanggapan dulu, Pak Alfon. Ya, Pak, silahkan, Pak. Ya, Pak Gresta ada pertanyaan? Cukup, Pak. Terus lanjut, Pak. Ya, oke. Kalau ada yang mau nambahkan, Bu Ari? Enggak, Pak. Nah, ya, Bu Evi. Nah, ya, kalau tidak ada, jadi seperti itu. Teks amanat tanggapan. Nah, saya bawakan TAT ini tujuannya untuk melihat ini kaitannya dengan PST. Nah, PST itu sebenarnya kita membuat pesan Tuhan, membuat amanat Tuhan. Tapi bukan dari teks. Kalau teks itu dari bacaan kitab suci, tapi kita teksnya dari apa? Dari jurnal yang telah Anda buat. Ya, dari jurnal itu memang jurnal lebih luas ya, bisa kemana-mana karena bukan dari satu perikop. Ada yang ngambil bacaan hari Senin, hari Selasa, dan lain sebagainya. Beda-beda. Nah, walaupun itu berbeda, nanti dirangkum kata-katanya itu menjadi pesan Tuhan, pesan sabda Tuhan, PST. Ya. Nah, PST itu ya bisa kita lanjutkan sebenarnya, boleh setiap peserta nanti menanggapinya gimana. Ya boleh ditanggapi dengan doa. Ya, sehingga mereka juga bisa belajar berdoa secara lisan. Nah, ya, itu TAT. Nah, saya mau ke bagian yang ketiga, Bulana PST. Nah, ini ya, kita lihat PST. Pesan Sabda Tuhan. Nah, silakan dilanjutkan slide yang pertama. Nah, jadi kalau ini jurnal ya, ini rangkuman jurnal yang tadi. Kalau jurnal bersifat pribadi antara Anda dengan Tuhan Yesus, gunakan kata saya, gunakan kata Tuhan ya. Nah, saya dan Tuhan. Isinya tentang curhat. Oke, teruskan. Nah, kalau PST ini pesan Tuhan kepada kelompok. Kepada kelompok. Kalau di EJ artinya kelompok itu siapa? Kepada kelas. Nah, kepada kelas kita Tuhan mau bicara apa? Kalau di lingkungan Anda bisa bilang kepada kita nih di lingkungan. Lingkungan Bogor Tengah. Nah, ya, jangan ada aja misalnya pesan sabda Tuhannya. Nah, ya kepada orang Sentul ya Pak Alfon ya misalnya. Nah, jadi gunakan katanya teman-teman, kita dapat pesan Tuhan. Nah, Tuhan mau bicara apa nih kepada kita ya. Nah, jadi kita menceritakan keinginan Tuhan, amanat Tuhan, perintah Tuhan ya kepada kita. Nah, jadi PST sebenarnya mirip dengan metode TAT. Ya, teks amanat tanggapan. Nah, sekarang amanat itu dari jurnal. Nah, kita lanjutkan, kita lihat. Nah, jadi dalam pesan sabda Tuhan, pesan-pesan Tuhan yang diterima masing-masing peserta melalui apa? Melalui jurnal. Jadi setiap peserta tadi punya jurnal pribadi. Itu tugas fasilitator untuk merangkum. Kalau memang di PSTEJ itu setiap orang belajar merangkum, ya, belajar merangkum. Jadi pada prinsipnya
di pertemuan EJ kita lakukan sharing jurnal. Ya Bapak Ibu silakan bacakan jurnalnya satu-satu. Nah, cara menyimpulkannya itu yang pertama, ini sih udah ya. Ini, nah yang kedua ya, semua mendengarkan, semua peserta mendengarkan sharing jurnal dari setiap peserta lain, mengingat. Nah, tapi kalau mengingatnya susah, itu perlu dicatat. Oh, tadi Pak Gresta isi jurnalnya apa yang penting, ya, mengenai apa. Nah, tentu saja kita nggak bisa nyatet panjang-panjang, ya. Tapi mencatat pesan inti singkat dari masing-masing jurnalnya. Nah, nanti yang kita rangkum ini pesan inti singkatnya. Ya. Nah, dengan bimbingan Roh Kudus, nah bedanya memang di PST itu setiap peserta buat rangkuman. Karena kita latihan, ya, setiap peserta buat rangkuman sehingga menjadi satu pesan Tuhan. Nah, jadi mungkin pesan Tuhan buat Bu Evi dengan pesan Tuhan buat saya artinya bisa berbeda. Ya, kenapa? Karena kita merangkumnya bisa beda. Satu-satu berbeda. Nah, saya anjurkan sih begini, Bapak Ibu. Nah, kita pilih. Ya, kita pilih, kita dengarkan 2-3 orang pesan sabda Tuhannya. Kita pilih satu. Nah, misalnya, oh dari Pak Gresta, PST-nya apa Pak Gresta? Bacakan. Nah, setelah itu kita beri tanggapan masing-masing. Coba kepada Pak Alfon, pesan Pak Gresta itu maknanya apa? Renungkan. Kepada Bulana apa maknanya? Renungkan. Ya. Nah, setelah itu coba tanggapi. Ya, tanggapinya seperti nanggapin jurnal lagi. Ya, tapi ini pesannya kelompok buat kita semua. Tapi kita semua tanggapan pribadinya beda-beda kan. Ya, ada yang setuju, ada yang merasa ditegur Tuhan, ada yang merasa bersyukur dan sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan. Tentu saja nggak bisa semua PST, ya, karena setiap ABC setiap orang punya PST yang berbeda. Mungkin bisa bergiliran. Oh, minggu ini peserta ke-1, minggu depan peserta kedua. Ya, nanti kita tanggapi. Nah, itu menurut yang saya bisa rangkumkan. Nah, silakan Bu Lana dikasih tambahan. Sudah beres ya, Pak? Ya, nanti kalau kita mau latihan, kita pakai jurnal yang tadi kita buat. Ya. Ya, silakan ditanggapi dulu materi yang perlu ditambahkan oleh Bulan. Pak, tadi kalau untuk yang TAT itu, sepertinya di bagian renungannya lebih kepada fasilitator ya, tapi kalau di EJ kan seluruh peserta ya, Pak ya? Iya. Ya, jadi kalau di komunitas gitu ya, di lingkungan, ya, waduh, yang lain belum tentu bisa merangkum kan, nggak tahu nih metode TAT. Nah, jadi perlu ada pemimpin kelompok yang bisa merangkum. Ya. Yaitu fasilitator itu ya, Pak. Ya, kalau di EJ kan kita juga sambil latihan kan. Nah, setiap peserta perlu merangkum. Nah, mungkin nanti mereka juga bisa merenungkan pesan sabda Tuhan yang saya rangkum mungkin lebih bermakna buat saya sendiri gitu ya. Walaupun itu sebenarnya pesan sabda Tuhan buat komunitas ya itu. Nah, terus tadi yang Bapak katakan bahwa misalnya di kelas saya kan ada 4 orang, berarti yang menyampaikan PST cukup 1 orang aja. Kemudian yang lain diminta tanggapan. Apakah semuanya perlu menanggapi atau beberapa? Ya, mungkin kalau buat latihan, Bapak Ibu silakan bacakan PST masing-masing satu-satu ya. Nah, kemudian untuk memberikan tanggapan kita pilih. Bapak Ibu kita dengarkan lagi ya PST dari Pak siapa ya minggu ini. Nah, kemudian kita latihan membuat tanggapan. Itu aja. Nanti minggu depan lain lagi.
Tapi mau Kalau- dibacakan semuanya silahkan. Berarti kalau tanggapan itu ya tiap orang bisa berbeda ya Pak ya? Tiap Sesuai orang berbeda. kondisinya. Tanggapan pribadi kan, pribadi lagi. Ya. Bu Ika, silakan ada tanggapan, ada tambahan Bu Ika. Enggak sih, Pak Agus. Boleh. Pak Alfon ada tambahan? Sementara sih cukup Pak. Jadi Cukup ya. maksudnya gini ya Pak, mungkin pada waktu dibacakan jurnal itu fasilitator memberikan contoh dulu ya Pak ya. Ya. Dengan memungut kata-kata mutiara atau kata-kata penting dari tiap-tiap bacaan jurnal gitu kan Pak. Betul. Nanti nanti dirangkum menjadi satu pesan. Ya, gitu kan. Ya. Nah, jadi misalnya ya kita latihan Bu Dwi masih hadir? Ya. Masih lah Pak. Nah, Bu Dwi boleh bacain jurnal Ibu yang untuk hari ini ya untuk latihan kita ya. Sebetulnya ini nggak tahu nih soalnya buru-buru. Ya nggak apa-apa Bu. Jadi cuma 5 menit kan tadi ya renungannya. Ya silakan dibacakan dulu aja. Ayat emasnya ya Pak. Ya, yang lain dengarkan ya. Markus 10 ayat 38. Langsung ke jurnal aja ya Pak? Ya, Markus 10 ayat 38-nya boleh dibacain dulu Bu ayatnya. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Ya, silakan renungannya. Renungannya, Tuhan Yesus, hari ini Engkau mengajarkan kepadaku kebenaran, cara mengikutimu dengan benar. Aku sering berpikir bahwa dengan setia mengikutimu, maka aku akan mendapatkan segalanya yang aku minta kepadamu, yang membawa kenyamanan bagiku. Namun Engkau menghendaki agar apa yang aku minta kepadamu, hendaknya aku pahami terlebih dahulu dan bermanfaat bagi banyak orang, selain untuk diriku sendiri. Ya, ya. Boleh dilanjutkan dengan doanya juga boleh, Bu. Doanya, Allah Bapa yang Maha Baik, aku mohon penyertaan dan bimbingan-Mu selalu agar aku mampu untuk tidak terjerumus dalam keserakahan, tetapi mampu mengutamakan kerendahan hati dan kebaikan bagi banyak orang. Amin. Ya, amin. Terima kasih, Bu Dwi. Nah, jadi Bapak Ibu memang merangkum dari jurnal ini nggak mudah. Banyak ya, banyak panjang. Nah, mungkin kadang-kadang, saya waktu kalimat ini nggak kedengeran, tapi kalimat ini yang kedenger, yang nggak apa-apa, tulis saja. Ya, jadi mungkin kalau saya boleh minta rangkumannya kepada Bu Dwi sendiri, rangkumannya lebih ke arah apa, Bu Dwi? Dalam satu kalimat singkat aja. Meminta kepada Tuhan Yesus itu untuk kebaikan banyak orang. Ya. Nah, apa yang saya mohon kepada Tuhan Yesus itu sebaiknya untuk kebaikan banyak orang. Bukan untuk diri sendiri ya. Iya. Nah, jadi ya intinya seperti itu. Minta untuk banyak orang, ya, minta kebaikan atau permohonan kita sebaiknya untuk kepentingan banyak orang. Nah, Pak Gresta mungkin dapat sesuatu yang lain. Coba Pak Gresta, jurnalnya nggak usah dibacakan, tapi menurut Pak Gresta, jurnal Bapak intinya apa? Jurnal saya, Tuhan ajarilah kami kerendahan hati. Nah, ya. Jadi Pak Gresta mungkin udah, intinya adalah kerendahan hati. Ya. Yang dikatakan Bu Dwi tadi minta untuk kepentingan banyak orang, bukan untuk ego sendiri. Nah, dari Bu Evi lain lagi, dari Bu Ika lain lagi. Nah, kita rangkum. Nah, merangkumnya ini memang buat fasilitator kita perlu latihan ya. Karena latihannya seolah seperti mengarang. Ya, ada kata-kata kunci,
bisa kita tambahkan kalimat-kalimat tertentu, tapi pasti kalimat yang kita tambah itu kalimat yang mengarah kepada kebaikan, ke arah yang positif. Kenapa? Karena kita kan mau menyampaikan pesan sabda Tuhan. Ya, Bapak Ibu, Tuhan berkata, kalau kita melakukan minta permohonan, nah minta permohonan bukan untuk diri sendiri, tapi untuk banyak orang. Dan lakukan itu dengan rendah hati, misalnya. Ya, bukannya begini, tetapi jangan lakukan dengan rendah hati. Nah, pasti kita nggak merangkum kayak begitu. Ya, nah pasti yang positif. Nah, cuman memang kata-katanya tidak sama, ya. Nah, tapi kita bisa merangkum itu. Oh, tadi misalnya rendah hati yang dikatakan Pak Gresta karena peserta kelas saya ada 10, ketinggalan nih, nggak apa-apa. Bukan berarti nggak penting, ya, tapi mungkin Tuhan juga mengarahkan, menyambungkan dengan pesan yang disampaikan Bu Evi, yang disampaikan Pak Alfon, sehingga kalimatnya jadi begini. Ya, nah, jadi kita percaya sebelum berdoa kan tadi sebelumnya kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya, nah Roh Kudus yang akan bekerja. Nah, jadi seperti itu dalam PST kita. Nah, jadi memang kata-katanya tidak usah terlalu persis ya, tapi intinya ya rendah hati, mohon untuk kepentingan bersama. Nah, dan yang lain lagi. Nah, itu yang kita pesan sabda Tuhan ya. Jadi teman-teman, ternyata Tuhan berfirman, berpesan kepada kita. Kalau kita minta, jangan untuk keinginan kita sendiri ya. Nah, tapi untuk kepentingan orang lain. Nah, kemudian rendah hatinya gimana? Kaitkan dengan yang lain. Sehingga menjadi satu pesan. Nah, pesan itu boleh nggak? Pesannya 2 halaman, Pak. Saya bacain, dirangkum kebanyakan. Ya, nah jadi sesingkat mungkin 1 paragraf, paling ya 2 paragraf kalau masih mau ditambahkan. Ya, jangan setengah halaman. Bapak Ibu sebentar ya, saya bacain. Saya juga bingung ngerangkumnya. Nah, ya, itu jadi nggak masuk malahan. Nah, bubar. Gitu, ya bubar ya. Nah. Pak James, ada tambahan? Pak James, masih di jalan? Maaf Pak, masih nyetir Pak. Oh ya, oke. Maaf Pak, udah bagus Ya. Pak. Pak Gabriel Udah, dengar? Ya, Pak James. Pak Gabriel dengar? Mesti makan toge goreng. Gabriel kemana ya? Lagi nyuap toge goreng. Toge goreng masa kalah, babi hidup. Mendingan kita ke pasar bersih aja, Pak Alfon ya. Iya, Pak. Nah, silakan kalau ada tanggapan Bu Ari mungkin. Enggak kok, Pak. Ya. Memang diperlukan konsentrasi penuh, fokus, dan merangkai kata-kata yang inti, yang mengena. Itu tidak mudah memang, ya. Tapi bisa diupayakan. Ya. Nah, memang ya merangkumnya ya. Wah, kalau kelasnya 10 dengan kelasnya 4 ya lebih mudah yang kelasnya 4 tentu saja ya merangkumnya. Nah, tapi wah kalau kelasnya 20 gimana Bu Dwi? Orang lingkungan Pakuan kalau hadir pertemuan bisa 20 orang nih Pak. Ya, kalau 20 orang memang kebanyakan. Kalau begitu kelompoknya bagi 2. Oh, 1 dipegang Bu Dwi, 1 dipegang Bu Syaulan misalnya. Nah, nanti mereka diskusi dalam 2 kelompok. Kalau di Zoom kan bisa 2 apa namanya Bu Lana? 2 ruangan itu. 2 breakout room. 2 breakout room. Nah, nanti boleh juga. Oh, hasil di breakout room Bu Dwi hasilnya begini. Di Bu Syaulan hasilnya begini. Boleh nggak dirangkum lagi? Jadi buat kita semua boleh aja. Ya, jadi dari 2 itu kita rangkum lagi. Nah, itu sebenarnya. Jadi idealnya sih 8 sampai 12 ya. Kalau udah 16 mungkin kita bagi 2.
Tapi syaratnya kalau di lingkungan itu pemandunya ada nggak nih yang nguasain TAT tadi 2 orang? Ya, kalau di lingkungan saya, wah ada 5 orang alumni KPKS, nah minimal udah bisa. Ya, kalau di Pakuan banyak Bu Dwi ya, yang alumni KPKS ya. Ya, amin. Ya, di Bogor Tengah Bu Lana banyak. Ya, kayaknya nggak banyak. Nah, kalau nggak banyak nanti sewa Pak Gresta. Jadi pemandu ya. Pak Agus, kalau TAT itu kan dari teks kitab suci ya. Ya. Tapi kalau jurnal kan kita lebih susah dengerinnya ini loh. Harus active listening-nya ini kan yang susah ya. Kalau semakin banyak peserta itu semakin banyak cerita kan susah gitu. Ya, ceritanya gitu. Ibu Dwi bercanda Ibu Dwi. Bahasa active listening-nya jangan dikeluarin. Itu rahasia kita ya Pak James. Bercanda. Ya, pokoknya yang kita rangkum itu kita batasin aja. Mungkin dalam mereka jurnal ada sharing segala macam kan. Nah, sharingnya itu nggak usah lah. Renungannya aja. Ya, renungannya aja. Nah, itu yang kita catat dalam. Jadi yang Tuhan bicara secara pribadi ke orang itu. Kalau sharingnya mah kan udah meluas kemana-mana. Iya. Nah, jadi fokusnya di renungan ya Pak ya? Ya di renungan dan mungkin di ayat mas. Ya, di ayat mas juga kan bisa ada sesuatu yang penting. Oke. Pak, ayat emas itu sebetulnya satu ayat aja atau boleh 2-3 ayat sih Pak? Ya, kemarin Pak Edi mengatakan boleh 2-3 ayat atau sepotong dari perikopnya panjang, ada beberapa kalimat. Nah, boleh 1 kalimat aja. Atau kemarin waktu di kelas saya, kelas Rabu, itu ada seorang ibu yang mengatakan, "Wah, saya tertarik dengan kata ini." Nah, kata ini itu artinya apa ya? Waktu itu saya lupa katanya apa. Nah, cuman ambil katanya aja dari ayat itu. Boleh juga, Bu. Ya. Atau di jurnal juga boleh kita menulis begini. Tuhan, hari ini dari bacaan yang kau bacaan liturgi yang kau ini kan, saya nggak ngerti Tuhan, saya nggak dapat tanggapan, nggak mengerti apa maksudmu. Ya mau nulis begitu juga boleh. Jadi ayat emasnya nggak ada, ya jurnal kita cuma menyatakan saya berserah kepadamu karena saya nggak tahu gitu ya. Nah itu juga nggak salah. Jadi memang curhat kita kepada Tuhan. Ya silakan. Ya. Maaf, motong. Bukannya sebaiknya kayak saya dulu pertama kali belajar Pak bahwa ayat emas itu mendingan untuk awal-awal nih ya, apalagi OMK gitu kan ya, supaya mereka nggak bingung. Misalnya 1 ayat utuh dulu. Nanti ketika mereka udah fasih bikin jurnal, baru deh kita buka dikit-dikit. Boleh kamu kalau misalnya terlalu panjang pilih yang menarik seperti yang Pak Agus sampaikan tadi. Karena kalau saya melihatnya kalau dari awal belum dikasih dasarnya dulu, takutnya mereka jadi bingung gitu. Karena nggak ada pegangan yang pasti gitu ya. Begitu sih kalau dari saya. Terima kasih. Ya. Gimana Pak Alfon? Tanggapan Pak Alfon? Ya Pak, saya pernah menulis beberapa guidance untuk membuat jurnal buat mereka. Jadi intinya gini, kalau setelah menemukan ayat emas atau membaca satu perikop, kita bertanya-tanya kepada diri kita sendiri kan. Apa ya maksudnya Tuhan ini bicara ke saya ini apa? Mengenai apanya, bagaimananya, atau siapa yang terlibat dan seperti itu. Kemudian kita membandingkan dengan kelemahan-kelemahan yang masih ada di dalam diri kita. Karena pastinya ada hal-hal yang harus kita perbaiki dalam diri kita. Nah, nanti akan ketemu kok, tiba-tiba tuh mendapatkan inspirasi. Inspirasi itu cepat-cepat kita tulis. Nah, kalau kita sekarang memanfaatkan teknologi, paling kita bicara ke HP dengan di-record.
gitu Pak. Karena nggak mungkin munculnya inspirasi pada saat seperti Pak Jim sekarang lagi nyetir ya Pak ya. Gitu. Atau justru lagi mengajar kayak Pak Agus itu tiba-tiba mendapat ngomong pesannya Tuhan seperti ini. Stop dulu. Saya dapat pesan Tuhan, saya mau rekam dulu ya. Kalau untuk kelasnya Pak Agus mungkin sudah tidak mungkin begitu ya, udah langsung nyangkol di kepala gitu Pak. Tapi untuk yang masih belajar kan tadi ceritanya ya mungkin kita record dulu. Ya, oke Pak Alfon. Cuman pertanyaan Pak James tadi, apakah yang kita pilih itu harus satu ayat? Nah, atau boleh nggak kita mulai dari potongan ayat? Tadi kan Pak James mengatakan ya sebaiknya sih ayat dulu. Nah, kira-kira menurut Pak Alfon bagaimana? Kalau saya pikir kok sebaiknya dibaca satu perikop dulu ya Pak untuk latihan ya. Oh iya. Untuk awal-awalnya tuh satu perikop dulu. Nah, kemudian kan baru tergerak kepada salah satu ayat. Ya. Jadi tetap ayat ya. Ayat ya. Nanti secara khusus baru saya kok intinya tuh cenderung ke arah sini ya. Ya misalnya tadi bacaan dari Markus hari ini kan yang tadi dirangkum oleh Bu Dwi tadi mengatakan kan, wah itu Tuhan angkat aku duduk sebelah kiri, sebelah kananmu. Nah itu kan memang mungkin kita tersentuh satu atau dua ayat ya. Nah memang betul. Oke Pak James, jadi mungkin kita lebih enak memang ambil ayatnya dulu ya. Nah memang kita baca semua, kita tersentuh yang mana. Bu Ika, ada tambahan? Iya, nggak apa-apa sih Pak Agus. Cuman kebetulan pengalaman saya, anak-anak itu meskipun OM kan mereka cerdas. Meskipun kita kasih tahu cuman satu sepotong itu, mereka langsung bisa itu kok mengolah. Ya, jadi artinya kalau mereka udah bisa sih nggak apa-apa Pak James ya. Tapi kalau di awal-awal mungkin diajarkannya per satu ayat gitu ya. Gimana tambahan? Kalau mungkin memang tergantung bacaannya juga ya Pak ya. Betul. Kalau tadi seperti khotbah di bukit itu satu potong kan bagus-bagus semua itu. Iya. Tapi kalau seperti Mazmur, itu sudah Mazmur itu mungkin satu syair itu ya, satu syair satu itu ayat. Ya, tergantung memang Pak Agus. Ya. Pak Agus, maaf sedikit lagi saya nambahin Pak Agus. Ya. Karena begini Pak Agus, supaya kebetulan kita nih ngumpul semua ya, fasil gitu ya. Jadi kita ini seragam gitu loh Pak. Ada patokan di awal supaya cara pengajaran itu nggak belang bentong gitu loh Pak. Supaya nanti ketika misalnya ada kumpul atau apa gitu ya, atau kita mendengar orang, kamu bagaimana caranya bikin jurnal? Oh di kelas saya begini. Oh beda ya sama di kelas saya, boleh begini, boleh begono gitu. Nah supaya kita seragam dulu gitu loh awalnya gitu loh. Kalau nanti misalnya mulai udah pada pintar, apalagi mau menjelang PST ini, ya silakan sih kalau yang metode tadi Pak Agus sampaikan gitu. Tapi kalau untuk awalan supaya seragam ya, supaya pengajaran kita tuh sama gitu loh kalau menurut saya, biar kurikulumnya tuh adaan gitu loh Pak. Itu aja sih Pak dari saya, terima kasih. Ya, sebenarnya memang kalau dari jurnal kan seperti yang dikatakan tadi kita pilih ayat emas ya. Jadi memang yang kita tuliskan satu ayat minimal. Tapi kalau terkait ayat 1 dengan ayat kelima, nah Anda boleh tuliskan ya 2 ayat gitu. Betul, oke, saya setuju. Bagus. Jadi kan ambil contoh ya. Ya. Bagus. Ya, hari ini kan yang Bapak suruh bacakan dari Markus ini. Ya. Mungkin kita semua ayat emasnya beda-beda. Betul. Tadi ayat emasnya apa? Kayak saya sekarang ayat emasnya sebenarnya di 43, ayat 43. Beda. Ya, jadi ayat emasnya mungkin beda-beda. Makanya kita minta tadi untuk buat PST ayatnya tolong dibacain. Jadi kita bisa mengambil intinya apa ayatnya ya. Nah, karena kita bisa merangkum, oh ternyata saya mau ngambil dari ayat-ayatnya aja, silahkan ya. Tapi kalau dari jurnal yang ada
renungan yang dia buat ada yang menarik juga, ada kata yang menarik. Nah ya nggak salah juga gitu. Ya tambahannya tadi Bulana belum nambahin kan? Belum. Sudah Pak. Udah. Sudah, maksud saya udah pas. Oke. Udah bagus. Bu Ari ada tambahan? Enggak Pak, cukup. Ya, terima kasih. Bu Evi? Bu Evi kok nggak ada suaranya? Cukup Pak, cukup. Ada. Yat. Nah, suara Bu Evi lagi. Yat. Ya, Bu Evi. Oke, kalau begitu. Nah, ya itu yang materi yang bisa saya sampaikan untuk PST. Nah, jadi memang kita perlu latihan ya. Setelah itu perlu latihan. Nah, jadi latihannya ini yang memang fase yang perlu memberikan contoh di kelas. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi setiap mereka membacakan jurnal, nah kita minta dengarkan. Nah, menurut saya dari jurnal yang dibacakan oleh Bu Dwi itu intinya yang ini. Nah, tapi silakan. Menurut Pak Gresta yang mana? Mungkin bisa berbeda kan, kita bisa melempar seperti itu ya. Mereka bisa belajar kata kuncinya yang mana. Dari situ nanti misalnya di kelas Budi udah katakan nih peserta ada 7. Nah, ayat kata kuncinya dari si A ini, dari si B ini, dari si C ini. Nah, saya akan merangkum ya hasil rangkuman saya ini. Nah, itu jadi kita kasih contoh. Mungkin ada yang tanya, Bu, kenapa ini yang dari Pak Gresta kok ayatnya hilang? Ya, intinya nggak apa-apa ya, karena kita merangkum itu nggak perlu semuanya harus tertulis ya. Nah, jadi kok ini ada kata tambahan ibu ini. Ya tambahan itu kan untuk membuat kalimat kita supaya jadi mudah dimengerti. Tapi kalau tambahan kita mengubah arti, nah itu juga perlu dijelaskan mengapa kita pilih itu. Nah, kalau artinya jadi berlawanan, malahan jadi bertolak belakang. Ya, seperti tadi. Oke, masih ada yang lain, tambahan yang lain? Pak Agus, mungkin kita fasilitator tetap mesti lihat dulu, kita evaluasi jurnal setiap peserta sudah oke belum. Jadi jangan dimasukin dulu PST-nya ya. Yang penting kita sebagai fasilitator bersiap diri aja untuk mengajarkan PST ini. Tapi kalau di dalam kelas masih ada sekitar 2 orang, 3 orang yang kurang tepat di jurnal, lebih baik itu diberesin dulu. Nanti tambah berat buat orang tersebut gitu. Ya mungkin misalnya minggu depan, oke, Bapak Ibu bacakan jurnalnya. Nah kalau dilihat, ini kok kurang tepat. Nah kita perlu kasih koreksi dulu, ya koreksi dulu. Tapi kalau 4 orang ini udah oke semua, oke kita lanjutkan ya. Makanya kan seperti yang pesan Bulana kan boleh minggu ke-6, ke-7, sampai minggu keberapa ya. Nah fase yang melihat sikonnya, ya. Nah, Pak Agus. Ya. Sekalian dibikin contoh yang tadi aja Pak Agus PST-nya. Bu Dwi sudah ada apa yang aku minta supaya bermanfaat bagi orang lain. Kalau Pak Gresta kerendahan hati. Ya, Pak Alfon apa? Biarlah Tuhan yang menentukan tempatku. Biarlah Tuhan yang menentukan tempatku, ya posisiku ya tadi ya. Oke. Nah, sehingga kalau PST saya nih untuk 3 orang tadi itu ya Pak, misalkan, marilah kita memohon dengan rendah hati kepada Tuhan hal yang bermanfaat bagi banyak orang, dan biarlah Tuhan yang kelak menentukan tempatku di sisinya. Ya, oke, menarik. Rangkuman Pak Alfon udah jelas gitu ya. Ke-1, ke-2, ke-3 jadi kalimat yang nyambung ya. Kalau diperkaya sekarang dengan yang dari Bulana misalnya apa? Pak Agus sebentar sebelum saya ini, yang Pak Alfon itu ajakan ya. Apakah itu bisa dikatakan PST? Pesan sabda Tuhan.
Jadi Tuhan mengatakan, nah permohonan kita begini. Nah jadi mungkin ya itu ya kalau maksud Bulana mungkin, oh Pak Alfon coba ucapkan dengan kata-kata Tuhan berfirman. Nah, berdoalah dengan kerendahan hati dan memohon untuk kepentingan orang banyak dan biarkan Tuhan yang menentukan hasil akhirnya gitu ya. Nah ya jadi supaya lebih jelas gitu ya maksud Bulana ya. Oke. Ya kalau Bulana tambahin apa jurnalnya? Ya Pak Alfon. Nah ini PST ini antara resum dari peserta atau menghendaki Tuhan berbuat seperti yang diresum. Aduh, habis bateraiku. Ya, Pak Alfon. Oh, Pak Alfon hilang nih. Nanti ada rekaman ini. Jadi memang kita merangkum. Ya, merangkum itu dirumuskan dalam kata-kata seolah-olah itu pesan Tuhan. Ya, seolah-olah kan kita merangkum. Ini Bapak Ibu, Tuhan mengajak kita ya pesannya begini. Nah, itu ya. Jadi yang dikatakan Pak Alfon betul merangkum tapi dengan kata-kata menjadi satu sabda Tuhan. Ya Bu Ari silakan. Pak Gus. Ya. Saya kok agak kurang serk ya kalau dengan kata ajakan marilah. Kan saya berkesimpulan atau di benak saya itu pesan sabda Tuhan adalah mutlak. What God say to us, right? Nah, tapi kalau marilah itu seolah-olah Tuhan Allah ngajak, padahal kan bukan ngajak ya, tetapi Tuhan berpesan. Jadi saya kira lebih baik dibalik dikata-katai wordingnya itu yang harus pas, seperti yang sudah diubah oleh Pak Agus, tapi tidak memakai kata marilah. Ya, menurut saya. Jadi seperti Bulana juga nggak sepakat gitu. Mungkin dengan kalimat tidak langsung kali ya Pak Agus yang disampaikan. Jadi bukan dengan kalimat langsung tapi kalimat tidak langsung. Iya. Tuhan mengajak kita untuk bla bla bla. Betul. Ya. Betul ya. Ya waktu diajarin Pak Edi kan gunakan kalimat tidak langsung ya. Wah kalau di jurnal kan Tuhan langsung berbicara, kita berbicara dengan Tuhan. Nah, betul. Terima kasih Bu Ika, Bu Ari dan Bulana. Nah nanti tolong yang dihitungkan aja ke Pak Alfon ya. Tadi memang jadi itu harus disampaikan secara tidak langsung. Tuhan berfirman A, B, C ya. Lebih tegas gitu ya. Jadi lebih konotasinya mutlak ya. Jadi bukan mari semoga. Nah, jadi mungkin nggak seperti itu. Nggak sebaiknya. Nah, tapi berdoalah dengan penuh kerendahan hati. Nah, ya. Oke, terima kasih untuk masukan-masukannya. Pak Gresta ada masukan lain? Cukup Pak. Cukup ya, oke. Maaf dulu, ada nanya ini. Yang tadi emang kalau PST itu kalau kita hanya dapat dua terus kita jabarin boleh juga ya. Dua apa nih? Dua peserta ini. Dua kata maksudnya. Dua kata. Kita dari bisa aja kan? Bisa kan? Boleh aja. Pokoknya kita ambilkan inti dari jurnalnya. Intinya dari jurnal itu ya. Tapi kalau dikatakan pesertanya di kelas saya cuma 2. Enggak. Nah kalau memang kelasnya cuma 2, ya memang pesan sabda Tuhannya jadi ngerangkum dari sedikit juga jadi nggak mudah kan? Iya. Jadi memang terlalu singkat gitu. Nah itu. Ya idealnya sih 4, oke lah 4 dengan fasnya udah 7 ya Bulana ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Yang belum tadi ngomong Gabriel mana? Gabriel di pasar Gembong. Lagi cuci mulut.
Gabriel kemana ini? Lagi cari air teh. Gabriel suaranya suka nggak kedengaran, suara Pak Agus katanya putus-putus, Oh, suka hilang-hilang. Kadang makanya dia nggak konsen, Alasan dia. cuma kelihat gambarnya aja. Padahal Pak Agus di Triguna, dia bisa dengerin sebelahnya. Enggak, saya kan lagi di Bandung. Oh, Oke, kalau begitu Bapak Ibu terima kasih ya atas masukan yang sudah diberikan untuk melengkapi pengertian saya juga. Ya, nah mudah-mudahan nanti kita bagikan ke FAS yang nggak hadir supaya mereka juga bisa meningkatkan lagi ya. Seperti tadi dikatakan Pak James, kalau bisa ada keseragaman. Ya. Oke, saya serahkan ke ada PDF-nya nggak Pak Gus? Kenapa? PDF-nya ada nanti. Oh, PDF-nya udah ada di Bulana. Nanti silakan aja dibagikan oleh Bulana. Trik. Ini masuk kenapa begini? Ada rekamannya juga Pak Gresta. Iya, Ini kita rekam, nanti kita bagikan di grup Fasil ya. Iya. Ini Pak Budi baru nongol atau apa? Ya, tadi habis makan mie nih Pak di katedral. Oh, minyak banyak banget. Ya, nemenin Gabriel makan toge. Maaf Pak. Saya punya email berubah terus Pak, jadi saya ganti. Akhirnya masuk jam 1 jam terlambat nih Pak. Oh iya, ya. Emailnya berubah Pak tadi. Ya, nanti saya belajar dari Bulana. Update emailnya. Ya. Udah saya nunggu itu aja Pak. PowerPoint dari Bapak ya Pak. Iya. Oke Pak. Ya. Oke. Udah mau habis kan? Hah? Oke, nanti ada di Bulana ya, Pak Budi. Oh, summary-nya Pak ya, ringkasan Pak ya. Ya. Atur nuhun Pak ya. Atur nuhun. Hanupis. Atur nuhun pisan. Hatur nuhun pisan. Ya, silakan Bulana. Oke. Mungkin pas 2 jam ya. Ya, begitu. Baik, ini sudah masuk jam 12 ya. Mungkin kita mau Ari bisa tolong nggak? Boleh. Ari, silakan. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya mengenal sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makasih Pak Ari. Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi hal yang mau dibicarakan, kita akan tutup pertemuan siang ini. Banyak terima kasih kepada Ibu, Bapak semuanya, dan juga kepada Pak Agus yang telah berkenan untuk membawakan pembekalan siang hari ini dari pagi tadi. Dan semoga kita semuanya bisa menyalurkan, mendistribusikan bekal dari Pak Agus ini kepada seluruh peserta kita di kelas masing-masing ya. Selamat melayani semuanya, Tuhan berkati. Ya, Bulana, nanti ya, materinya ada yang saya edit dulu ya. Oh iya, nanti saya tunggu Pak Agus ya. Oke. Kalau sudah bisa doa penutupnya Ibu Ika, silakan Bu Ika.
Oh, tunggu dulu Bu Ika. Pak Alfonnya udah hadir nih. Oh iya, Pak Alfon Pak mau Alfon, menambahkan. tadi kesimpulannya, Ya. jadi PST itu disampaikan dalam kalimat tidak langsung, ya. Jadi Bapak Ibu, pesan sabda Tuhan kepada kita adalah apa, ya? Dan kata-katanya harus lebih tegas. Jadi tadi katanya hindari kata semoga, ya. Nah, jadi kalau Tuhan mengatakan ini kan bukannya semoga kan, tapi lebih ke arah ya harus dilakukan. Itu ya, bukan diharapkan dan sebagainya. Itu tadi Pak Alfon yang diskusi yang kita itu kan. Ya, terima kasih. Baik, Ya, sebelum doa silakan, Bu. penutup oleh Ibu Andika, kita foto dulu ya sebentar. Ya. Coba Pak Budi tolong nyalakan videonya. Mana wajah gantengnya Pak Budi? Cie, Bulana merayu. Ngerayu nih. Mana Pak Budi? Pak Budi. Pak Oh, Budi. Bu Evi juga di jalan. Bu Evi lagi kemana? Bulana Suaranya minta Budi lagi ngambil salad buah. Lagi Ah, Pak Budi. cari tanaman. Oh, iya iya. Mana Oke. Pak Budinya? Pak Budi. Ya sudah, kita aja ya. Saya Pak lagi Budi. di tepi pantai. 3, 2, 1. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan Bu Andika Irma, doa penutup. Oke, mari kita satukan hati kita dalam doa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan pada kami untuk berkumpul pada hari ini, sehingga kami boleh menerima pembekalan mengenai PST. Semoga apa yang sudah kami terima hari ini, kami dapat menjalankan dan membagikannya kembali kepada para peserta, sehingga mereka boleh mendapatkan apa yang menjadi pesan-Mu melalui kelompok-kelompok mereka masing-masing. Sekarang kami ingin membubarkan diri, semoga kami Kau sertai dalam perjalanan hidup kami selalu. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Ika. Nah, lagi Sama ada Bu Pak Lana. Alfon nih. Kapan katanya mau ke air terjun? Jadi Ya. udah setahun. Boleh. Udah mau Terjun Desember. mana? Udah mau Ayo Desember lagi kita ya Pak Agus kumpul ya. yuk. Iya. Bapak Ibu pada kumpul dong semuanya. Katanya Udah mau ke Desember lagi ya. Niagara. Niagara di Ancol. Kumpul Kemarin- di rumah Pak Alfon saja, makan babi panggang. Iya. Di Percuma Sentul. Pak Jamesnya nggak bakalan ikut nih. Yang penting kumpulnya dulu, jangan jalan-jalannya, kumpulnya dulu aja. Kalau Makasih bisa, ya. kalau bisa di ruang outdoor supaya lebih aman. Iya, harus di outdoor supaya aman. Jadi kita bisa ini lebih keakrabannya lebih itu ya Bulana ya. Betul. Di Sentul tuh enak tuh, Pak Alfon. Lewi hijau atau apa itu Ya ya? Bu? boleh yuk kita ke Banyak. sana yuk. Lewi Hejo. Iya. Bu Ah, Ari, ayo kita ke sana Bu Ari. Bu Dwi. Saya nggak turun naik, lututku sakit. Sakit, iya harus yang gampang ya nanti Bu Ari ya. digendong. Nanti ada yang gendong Bu Ari. Bu Ari, Tuh minta Pak James aja Bu Ari yang gendong ya kuat Bu Ari. Waduh, murid-murid mau gendong. saya. Oh iya ada murid-murid itu OMK Carlos 1, 2 siap gendong. Fasil dulu aja, fasil. Kan fasilnya nih nambah banyak nih. Oh iya Diusahakan, boleh. diusahakan fasilnya dulu. Kalau peserta kan nanti ada retret. Ya. Bu Ika Fasil ke dulu. Sentul tapi yang datar aja Bu Ika. Yang datar ya. Kalau Kayaknya nggak semuanya ini, turun naik Bu. ke Gunung Lana. Pancar, ke Gunung Ke Gunung Pancar. Pancar, Gunung betul. Pancar ya, semua tuh Nah, panas air tapinya. panas saja. Panas. Itu oksigennya bagus banget di bawah pohon pinus itu loh. Bagus Iya, banget. iya paling kalau gitu ya itu berarti kita cuma naik mobil aja sampai situ ya. Iya. Naik mobil parkir di situ terus kita mulai Jalan dikit. menyusuri, iya, menyusuri. Jalan Lumayan di sih. jalan di Kayak pohon waktu itu cemara. koperasi Bulana. Iya. Koperasi. Oh, Koperasi kan waktu itu pergi. saya pernah sama teman-teman, tapi jalannya nggak terjal, lurus aja. Iya sih. Heeh. Terus udah pulangnya kita makan singkong goreng. Bagaimana kalau di kebun raya aja, yang di tengah tuh, Daerah, yang taman betul, kebun teratai. raya aja kali ya. Ya, Iya. boleh. Ketahuan. Yang penting Mau ketemu, lari, yang mau penting jogging. Iya, ketemu. iya, boleh. Di udara Iya, Kasih terbuka. ya waktunya hari Minggu ya. Yang penting Ntar babi sore, panggangnya. ntar sore. Yang penting kumpul kan. Yang penting Yang babi penting panggangnya. Ntar sore kata Pak Alfon tuh. Pak Alfon udah ngebet. Kemarin ini kelas saya ke Rancamaya. Oh, Kan salah satu Iya. peserta ulang tahun. Terus kita kumpul di sana sekalian ada puji-pujian gitu. Oh, itu kata Pak Budi. Pak Budi ya, makan-makan ya.
Iya Pak, ya kan Lagi- dia ulang tahun ya ada Lagi makan-makan. banyak duren tuh. Lagi Wah. banyak duren di Rancamaya. Asik Iya. tuh. Heeh. Udah di kebun raya dulu aja lah, bawa Ya udah, Wes, nanti kebun raya, kebun raya. Saya susun ya Saya waktunya belum pernah kapan ke ya. sono soalnya. Iya, Ya. penting Oh waktunya gitu Pak. aja, Aduh, tuh kan Pak Alfon Parah. belum pernah ke kebun raya. Iya, parah Oke, di. oke. Bawa tikar, kita duduk di bawah Iya. pohon. Ya, Potluck ya. Boleh ya. Ya. Nanti kita susun panitia mesti mau semua ya. Iya dong, harus. Pasilnya kan udah banyak ini. Ya oke, siap. Pak James nafsu. Bukan. Kalau saya mah kesian aja, ada yang belum pernah ke kebun raya. Aduh. Iya. Kalau ke Bogor paling bau ke rumahnya Bu Lana kantor buku. Demi EJ, Pak Alfon tuh ke rumah saya nganterin buku. Parah. Sebelum ke kebun raya, besok ke Pak Agus, oleh-oleh dari Bandung. Ya. Oke. Nah, Ya. Oke, Bapak Ibu, Oke, kita sudah bye, sampai di sini. ya. Terima kasih. Ya, Tuhan Yesus terima memberkati. kasih. Selamat siang. Bye. Eh, Ya, bye-bye. Ya. Live ya.